Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, seharusnya saya ini live di akun Muara Cinta, tapi karena ada halangan dari tadi kita coba belum berhasil, maka saya live di akun saya sendiri dan nanti akan disambung ke Muara Cinta. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita kembali di page Muara Cinta. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di bab haji di halaman 152. Disebutkan di dalam kitab ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wal istita'atu ay yamlikul insan ma yahtaj ilaihi fi safarihi ilal hajj dhihaban wa ruju'an min zadin wa markub wa ma fi ma'na dhalika mimma la budda lahu minhu wa nafagah man talzamuhu nafagatuhu minal awlad wal azwaj wa nahwihim ila waqti ruju'ihi. Di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai perintah haji. Haji itu salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada umat manusia, tetapi ditutup ayat itu man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, apakah makna al-istita'ah di dalam ayat itu? Di dalam ayat itu makna al-istita'ah ini dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kebetulan kita baru menyelesaikan bulan Ramadan, kemudian Syawal, sebentar lagi kita akan menunaikan, kita akan masuk ke bulan haji Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Jadi ini subhanallah bisa bertepatan dengan pembahasan ini. Sekalian kita mengkajinya. Haji itu hukumnya wajib, tapi kata Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilaihi sabila. Apakah makna al-istita'ah itu? Sebab ketika haji itu wajib dan bahkan termasuk rukun, maka orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab hukumnya wajib. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah riwayat, insya'a yamutu yahudiyan au nasraniyan. Orang yang bisa menunaikan ibadah haji tapi dia menunda-nundanya karena rasa malas, kata Rasulullah SAW, boleh jadi dia kalau mau dia bisa mati dengan matinya caranya orang Yahudi atau matinya orang Nasrani. Maksudnya dia tidak dianggap sebagai orang Islam karena dia tidak melaksanakan salah satu rukun di dalam Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat al-istita'ah. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang tidak mampu, maka haji itu jadi tidak wajib. Al-istita'ah, kemampuan itu, yang dimaksud kemampuan itu ayyamlika al-insanu ma yahtaj ilaihi fi safarihi,
yaitu yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah pada saat seseorang memiliki sesuatu yang dia perlukan, untuk pergi hajinya, ilal hajj, untuk menunaikan ibadah haji, ya, sesuatu itu yang mencukupi hidupnya. Dia memiliki sesuatu yang mencukupi hidupnya untuk menunaikan ibadah haji, zihaban wa ruju'an, pada saat dia pergi sampai dia pulang kembali, sampai dia pulang kembali ke tanah airnya, min zadin wa markub, yaitu bekal untuk makan dia dan bekal tunggangannya, yaitu dia punya tunggangan, dia punya bekal untuk makan dan minum. Nah, kalau sekarang mungkin tunggangannya sudah bukan makhluk hidup lagi, berarti dia punya tiket atau dia punya bensin. Kalau dia berada di dalam satu tempat, lokasi yang bisa mencapai lokasi haji itu dengan mobil, maka dia punya bensin untuk mobilnya pulang dan pergi dan pulang. Atau yang berada jauh sehingga mencapai lokasi haji itu perlu menggunakan pesawat umpamanya, maka dia punya tiket untuk pergi sampai dia pulang. Kalau dia punya tiketnya pergi saja umpama ini ya, kalau dia punyanya bensin cuma pergi saja, pulang dia tidak punya, maka dia jadi tidak wajib. Tunggangan itu dia penuhi, dia miliki tunggangan itu dari mulai dia pergi sampai dia pulang. Begitu juga makan dan minumnya. Dia punya uang atau punya bekal, dia membawa bekal sampai dia pergi sampai ke lokasi haji, sampai kemudian dia menunaikan ibadah hajinya di perjalanan, sampai dia tinggal di lokasi haji itu sampai tuntas ibadah hajinya. Lalu dia kembali pulang, berapa biaya yang dia perlukan. Kalau dia memiliki semua itu, maka dia termasuk orang yang memiliki kemampuan menunaikan haji secara finansial. Sebab nanti ada syarat-syarat yang lain. Yang dimaksud istita'ah itu tidak sekedar uang saja, tidak sekedar bekal menunaikan ibadah haji saja, tetapi termasuk juga kesehatan. Wa ma fi ma'na dzalika mimma la budda lahu minhu, dan yang semakna dengan hal itu yaitu hal-hal yang dia perlukan selama dia menunaikan ibadah haji. Wa nafagah man talzamuhu nafagatuhu minal aulad wal azwaj. Begitu juga dia juga harus memiliki nafkah bagi orang-orang yang wajib dia nafkahi jika dia memiliki orang-orang yang di bawah dia, di bawah naungan dia, seumpamanya al-aulad wal azwaj, dia punya anak dan punya pasangan hidup, atau wanahwihim ila waqti ruju'i, atau yang semisal dengan itu, dia punya anak, dia punya istri di rumah, atau ada orang-orang yang tinggal bersama dia yang nafkahnya tergantung dari dirinya. Nah, maka ketika dia mau menunaikan ibadah haji, di samping dia harus memiliki bekal untuk dirinya pada saat dia menunaikan ibadah haji, dia juga harus memiliki persediaan nafkah bagi mereka yang dia tinggal di rumah, dari mulai dia keluar meninggalkan rumah sampai lokasi haji, sampai hari-hari dia menunaikan haji, sampai dia kembali lagi ke tanah air yang di rumah yang dia tinggal itu, yang nafkahnya berada di dalam tanggung jawab dia, maka dia juga harus memiliki persediaan bagi mereka. Jadi tidak boleh umpamanya dia hanya memikirkan nasibnya sendiri, lalu dia pergi haji, yang penting dia bisa hidup nanti ketika di Mekah, anak dan istrinya dia tawakalkan umpamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya saya tawakalkan kepada Allah. Tidak boleh
tidak boleh demikian. Bahkan dia menjadi orang yang tidak wajib haji kalau dia tidak bisa menafkahi anak istrinya, tidak punya harta untuk menafkahi anak istrinya jika dia meninggalkan mereka. Nah, tapi kalau dia memiliki bekal semua ini, maka dia menjadi orang yang tergolong masuk dalam syarat istitoah tadi dan terkena kewajiban haji, termasuk diantaranya adalah istitoah yang berkaitan dengan kesehatan badan. Makanya kalau dia punya bekal, kemudian dia memiliki halangan di badannya, sakit, maka dia menjadi tidak wajib haji juga. Tapi kalau dia sehat dan dia punya bekal, maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Wa takhtalif al-istita'atu bi ikhtilafin nas. Kemampuan menunaikan ibadah haji ini tentunya berbeda-beda pada setiap individu manusia. Tidak sama yang satu dengan yang lain. Kemampuan menurut si A itu posisinya berbeda dengan kemampuan dengan si B. Karena situasi atau kondisi yang dialami oleh A pasti beda dengan kondisi yang dialami dengan B. Jadi setiap orang sebenarnya mengetahui dirinya ini sampai di mana kemampuan yang harus dia cukupi sehingga dia tergolong orang yang terkena kewajiban haji. Wa bi ikhtilafil amakin fil ghurub wal bu'ud. Bahkan kemampuan ini juga berbeda-beda pada setiap individu tergantung dari tempat mana titik tolak dia pergi menunaikan ibadah haji, dekat jauhnya. Orang yang berada di Indonesia, kemampuan menunaikan hajinya tentu berbeda dengan orang yang ada di Yaman umpamanya, karena Yaman lebih dekat dengan Mekah. Sedangkan Indonesia jaraknya sangat jauh. Karena jarak yang berbeda, karena tempat yang berbeda, makanya istitoah orang Indonesia itu berbeda dengan istitoah orang Yaman. Istitoah orang Amerika umpamanya berbeda dengan istitoah orang Mesir umpamanya. Sebab tempat atau lokasi mereka yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Jadi maksudnya istitoah berkaitan dengan finansial itu tidak bisa dipatenkan umpamanya seperti zakat umpamanya ya. 85 gram emas umpamanya, orang yang hartanya sudah mencapai 85 gram emas maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tidak bisa dipatenkan seperti itu karena istitoah di dalam haji ini berbeda-beda yang satu dengan yang lain. Boleh jadi ketika seseorang mau menunaikan ibadah haji dari Indonesia, maka biaya yang harus dia keluarkan akan lebih besar daripada orang yang akan menunaikan ibadah haji di lokasi yang dekat dengan tempat ibadah haji tersebut. Dan tentunya di samping keikhlasan, kalau keikhlasan itu adalah sesuatu yang wajib dalam setiap ibadah, setiap menunaikan ibadah, maka kita harus benar-benar mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap balasan dari yang lain atau pujian dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping itu, pengorbanan itu juga ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi umpamanya yang berada di Indonesia, dia tidak bisa, harusnya tidak boleh mengeluh, oh enak kalau saya tinggal di negara yang dekat dengan Mekah, maka saya akan lebih mudah mencapai kota Mekah. Tapi orang yang menunaikan ibadah haji dari Indonesia umpamanya, karena jaraknya yang jauh dari kota Mekah, pengorbanan yang dia lakukan untuk mencapai Mekah itu ada nilainya juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak didapat oleh mereka yang lokasinya di dekat Mekah, karena perjalanannya singkat, kemudian uang yang harus dia nafkahkan juga lebih
sedikit yang dari Indonesia sampai ada umpamanya yang menjual sawah atau ada yang mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar sekali, apalagi untuk yang ditinggal, orang-orang yang wajib dia nafkahi yang ditinggal, maka tentu jumlahnya akan lebih besar. Dan ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Zat yang maha adil. Dia tidak mungkin menterlantarkan kita, dan tidak mungkin mengabaikan pengorbanan kita. Tidak mungkin diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pengorbanan yang kita lakukan pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga karena kemampuannya, karena syarat istitoah atau kemampuan menunaikan ibadah haji itu lebih besar kalau dari negeri kita, makanya orang yang berada di lokasi dekat dengan Mekah, istitoah dia itu lebih mudah, lebih sedikit, maksudnya lebih mudah. Jadi dia bisa lebih mudah meraih istitoah, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji daripada yang lokasinya jauh seperti kita ini yang ada di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di negara Asia lainnya. Jadi kewajibannya pun bisa jadi juga berbeda. Orang yang memiliki uang umpama ini ya 10 juta rupiah umpamanya, kalau dia tinggal di Yaman umpamanya, atau 25 juta rupiah kalau dia tinggal di Yaman, maka dia sudah tergolong orang yang mampu menunaikan haji secara finansial. Tapi belum tentu yang di Indonesia itu sama seperti itu. Dia memerlukan jumlah yang lebih besar lagi, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, makanya istitoah sekali lagi tidak bisa disamaratakan, tapi berbeda-beda sesuai dengan kondisi setiap orang dan sesuai dengan tempat yang didiami oleh individu-individu muslim tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi. Wa man takallafal hajja syauqan ila baitillahil haram wa hirsan ala iqamati hadhil faridati min dinillah wa laysa bimustati' min kullil wujuh fa imanuhu akmal wa thawabuhu a'zam wa adzal. Kata beliau, siapa yang memaksakan dirinya untuk menunaikan ibadah haji karena dilandasi, ini yang harus digarisbawahi ya, dilandasi syauqan ila baitillah, karena dilandasi rasa rindunya kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Haram yang mulia, wa hirsan ala iqamati hadhil faridah min dinillah, dan karena semangatnya yang menggebu-gebu karena dia ingin mewujudkan perintah wajib haji ini di dalam agama, padahal dia tidak memiliki kemampuan secara sempurna. Kemampuannya tidak sempurna. Umpamanya dia punya biaya tetapi pas-pasan biayanya tadi ya. Biaya yang dia miliki itu pas-pasan. Jadi dia bisa menunaikan ibadah haji, tapi harus menunaikan ibadah haji itu dalam kondisi lapar umpama ini ya, dalam kondisi lapar tapi tidak menyebabkan kematian. Berarti dia ini mampu tapi tidak sempurna. Kemampuannya untuk menunaikan ibadah haji itu tidak sempurna. Atau dia bisa menunaikan ibadah haji tapi dengan kesehatan yang tidak sempurna. Seharusnya dia tidak wajib termasuk orang yang tidak mampu karena kemampuannya tidak sempurna. Tapi dia tetap memaksakan dirinya karena rindunya kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena dia ingin betul-betul menjalankan perintah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjalankan haji karena rindu kepada rumah Allah dan karena dia memiliki motivasi yang besar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal
dia tidak tergolong orang yang mampu secara sempurna, tidak mampu secara sempurna di dalam menunaikan ibadah haji tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, maka pahala bagi orang ini lebih agung, lebih besar, lebih sempurna, lebih melimpah. Mengapa demikian? Karena pengorbanannya lebih besar. Pengorbanannya lebih besar. Makanya saya sering memberi contoh begini. Kalau orang bersedekah umpamanya 10 juta. Orang bersedekah 10 juta. Tapi dia memiliki harta umpamanya 1 triliun. Dia sedekahnya 10 juta. Dia di dalam kasnya, di dalam saldonya umpamanya dia punya harta 1 triliun. Dengan orang yang bersedekah 100.000, tapi di dalam kasnya dia cuma punya uang, umpama ini ya, di dalam kasnya, di saldonya dia punya uang cuma 400.000. 100.000-nya orang ini nilainya lebih sempurna, lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada 10 juta orang yang punya uang 1 triliun ini. Mengapa demikian? Karena pengorbanan 100.000 yang dia keluarkan bagi orang yang hidupnya pas-pasan, itu nilainya, pengorbanannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 juta yang dikeluarkan oleh orang yang punya 1 triliun tadi. Ini hanya contoh saja. Alhasil, semakin besar pengorbanan yang kita sodorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar pahala kita. Tentunya lagi-lagi saya ingatkan, semua itu didasari ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah yang paling besar nilainya bagi kita di sisi Allah itu adalah ibadah yang paling berat kita lakukan dalam kaitannya bertentangan dengan hawa nafsu. Ibadah yang paling besar pahalanya yang kita lakukan adalah ibadah yang paling besar pengorbanannya bagi diri kita untuk menentang hawa nafsu. Untuk menentang hawa nafsu kita. Jadi orang yang mengeluarkan harta, bersedekah dengan berat hati, dalam tanda kutip berat hati itu dia memaksakan dirinya bersedekah, memaksakan dirinya, padahal dia ini bukan orang yang lebih-lebih, nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahkan di antara sifat sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan di dalam ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mementingkan kepentingan orang lain padahal mereka sendiri berada di dalam kondisi darurat. Nah, makanya sifat itu sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran karena kondisi kedudukan mereka yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya dalam semua ibadah itu yang paling utama adalah yang paling besar pengorbanan kita di dalam melakukannya. Itu yang paling utama. Di dalam riwayat disebutkan di antara kegemaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah puasa di musim panas. Itu di antara kegemaran dia. Puasa di musim panas. Kalau di Indonesia ini kan tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin, yang ada musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau di Arab sana ada musim panas dan ada musim dingin. Kalau musim panas itu bisa sampai, kalau di Mekah sana kadang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Nah, di antara kegemaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebutkan di dalam riwayat puasa di musim panas, Nah, itu ada beberapa kegemaran dia seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Dan itu juga kegemaran para sahabat Rasulullah SAW yang lain
semakin banyak tantangan mereka di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka mendatangi tantangan tadi karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita membahas pengorbanan tadi karena Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, siapa yang menunaikan ibadah haji padahal tidak sempurna kemampuannya untuk menunaikan ibadah haji, maka iman orang tersebut, imannya adalah iman orang yang sempurna, kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa thawabuhu a'zam wa ajzal, dan pahala bagi dia lebih agung dan lebih melimpah. Walakin bisyarat, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? An la yudayyi bisabab dzalika syai'an min huquqillahi ta'ala. Syaratnya yang pertama, pada saat dia melakukan ibadah haji itu dalam kondisi kemampuannya tidak sempurna, pada saat dia melakukan ibadah haji tersebut, dia tidak melalaikan perintah-perintah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La fi safarihi wala fi watanihi. Tidak melalaikan pada saat dia melakukan perjalanan, dan tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah pada saat dia ada di tanah airnya. Wa illa kana athiman wa fi haraj. Dan kalau dia melalaikan, dia memaksakan dirinya padahal dia itu tidak mampu, kemampuannya tidak sempurna, berarti dia seharusnya kan tidak wajib haji. Tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk menunaikan ibadah haji, padahal dia tahu kalau dia memaksakan dirinya, dia pasti akan menjadi orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanannya, maka dia termasuk orang yang berdosa, tetap berdosa di dalam perjalanan tadi. Mithlu ayyusafir wa yatruk man faradallah ta'ala alaihi nafagatuhum dha'iina la syai' lahum. Umpamanya seperti orang yang memaksakan diri menunaikan ibadah haji, padahal dia tahu dia ini punya kewajiban untuk menafkahi orang-orang yang dia tinggal. Dia tetap memaksakan dirinya menunaikan ibadah haji, tawakal saya kepada Allah, nanti ini biar dipiara Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu, haram. Dia menunaikan ibadah haji, perjalanannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ibadah hajinya sah secara fikih, tapi fadilah yang dia dapat tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali karena dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lebih penting yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yakun fi safarihi muttakilan ala mas'alatin nas, atau dia meninggalkan nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, tapi dia tidak punya bekal untuk dirinya, dia tetap memaksakan diri menunaikan ibadah haji. Kalau tadi sebaliknya, dia ambil hartanya untuk bekal dia haji, orang-orang yang wajib dia nafkahi dia tinggalkan. Ini tidak diperbolehkan. Ini berarti meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memberi nafkah kepada keluarga itu diwajibkan oleh Allah untuk setiap suami, setiap ayah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti bagaimana kalau saya punya uang hanya untuk pergi haji, dan orang-orang yang wajib saya nafkahi itu saya tidak punya uang untuk menafkahinya selama perjalanan ibadah haji? Ya berarti kamu tidak tergolong orang yang wajib haji. Tidak usah pergi haji. Kalau saya memaksakan, kalau kamu memaksakan, kamu berdosa. Kamu berdosa. Kecuali kalau keluarganya itu meridhokan. Itu pun zaman sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Meridhokan, sudah kamu pergi, jangan urus nafkah kita,
saya ridho, anaknya ridho, istrinya ridho, sudah pergi, ini buat pergi perjalanan haji kamu, saya ridho, biarkan nanti kita sendiri yang mengurus hidup kita selama kamu pergi, kecuali dan itu pun mungkin dalam beberapa sisi tetap lebih afdol dia tidak menunaikan ibadah haji. Nah, atau yang kedua, dia memiliki harta untuk menafkahi keluarga yang dia tinggalkan selama dia menunaikan ibadah haji, tapi dia tahu dia tidak punya bekal untuk perjalanan hajinya, sehingga kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, muttakilan ala mas'alatin nas, selama perjalanan itu jadi peminta-minta, minta sama orang, mau makan minta sama orang sana, minta dengan kafilahnya, memberati orang lain, padahal orang lain itu sudah menyediakan untuk dirinya, dia menjadi beban hidup untuk orang lain, maka ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Siapa yang menyuruh kamu itu pergi haji kalau kamu tidak punya uang untuk pergi haji? Tidak diperbolehkan. Jadi yang termasuk dalam kategori pahalanya besar tadi seperti apa? Yaitu orang yang tahu tidak sempurna kemampuannya dalam menunaikan ibadah haji, tapi dia betul-betul iffah, menjaga harga dirinya. Ya sudah, tidak apa-apa, ini harta saya untuk keluarga yang saya tinggalkan, saya tetap mau menunaikan ibadah haji walaupun bekal saya ini pas-pasan, saya akan menahan rasa lapar, dan saya tahu saya mampu menahan rasa lapar tadi demi menebus rasa rindu saya kepada Ka'bah, kepada rumah Allah yang mulia, dan demi mewujudkan perintah wajib Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali seumur hidup di dalam diri saya. Nah, kalau dia tahu dia termasuk orang yang bisa menjaga harga dirinya, maka hajinya ini karena pengorbanannya besar, pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia meminta-minta, jatuh, hilang pahala tadi, bahkan dia lebih afdol tidak haji. Lebih afdol dia tidak haji, dan kalau dia memaksakan haji, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram dia meminta-minta kepada orang. Masyghul al-galab bit tashawuf ilaihim, atau dia ini menyibukkan dirinya dengan melihat-lihat hartanya orang atau makanannya orang. Dia bawa makan pas-pasan, dia lihat sebelah ada orang makannya lebih nikmat, atau dia tempat tinggalnya di waktu menunaikan ibadah haji itu pas-pasan tempatnya dalam tanda kutip agak kumuh, kemudian dia tasyawuf. Tasyawuf itu kepo, ya, seperti orang kepo itu mau tahu, ya Allah, enaknya itu orang tinggal hotelnya bintang berapa, makanannya pasti lebih nikmat. Jadi dia pikirannya disibukkan dengan kenikmatan orang lain. Oh, lebih baik kamu tidak usah haji, kamu belum mampu, kamu berarti jangan pas-pasan haji kamu, berarti kumpulkan uang supaya kamu itu tidak terkena penyakit di dalam haji kamu. Kamu tidak diharuskan haji itu hidup menderita dalam perjalanan haji. Kalau kamu tahu saya memaksakan diri, saya menderita dalam perjalanan tadi, menderita itu dalam arti kekurangan, ya, kurang dari batas wajar, maka kamu jadi tidak wajib haji. Tidak usah memaksakan diri untuk pergi haji, kecuali kamu mampu dalam kondisi menderita dalam menunaikan ibadah haji ini tanpa perlu kepo hartanya orang lain atau tanpa meminta-minta kepada orang lain. Au yudi bisababis safar syai'an minas salawatil maktubat, atau karena perjalanan kamu itu yang serba menderita sehingga menjadikan kamu meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat fardu. Nah, ini berdosa kamu di dalam perjalanan tadi menunaikan ibadah haji, dan hilang pahala haji kamu yang melimpah itu, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Au yaga fi syai'in minal muharramat, atau
kamu melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya di dalam perjalanan karena haji kamu itu haji yang pas-pasan tadi. Umpamanya sampai mencuri barang orang lain, mencuri makanan orang lain, mencuri tempat orang lain umpamanya. Nah, ini bisa menggugurkan pahala yang melimpah tadi. Famathal man yusafir ilal hajj ala hadzal wajh wa qad wasa'allahu lahu fit tark haitsu lam yakun mustati'an mithlu man yu'ammir qasran wa yuqarrab misran. Orang yang menunaikan ibadah haji seperti ini, kondisi orang yang menunaikan ibadah haji seperti yang saya sampaikan tadi, padahal Allah telah memberi tempat yang luang bagi dia untuk tidak menunaikan ibadah haji karena dia tidak termasuk orang yang mampu menunaikan haji, tapi dia memaksakan diri sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti yang saya sebut tadi. Orang yang seperti ini, dia tergolong orang yang tidak mampu haji. Harusnya dia itu tidak perlu pergi haji, kata beliau. Tapi kalau dia tetap memaksa sehingga dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan, orang yang seperti ini, kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, seperti orang yu'ammir qasran, seperti orang yang membangun istana, wa yukharrib misran, tapi dia merobohkan kota. Bangun satu istana, merobohkan bangunan satu kota. Apa gunanya istana yang dia bangun tadi? Nah, orang harus berakal. Jangan mengejar uang 10 ribu meninggalkan modal 10 juta. Gembira dia dapat 10 ribu, modalnya 10 juta hilang, ini sama saja bohong. Nah, orang kalau mau menjalankan ibadah, jalankan ibadah tadi yang sempurna dari segala sisi sehingga dia benar-benar tidak tertipu. Nanti di akhirat dia merasa dirinya ini termasuk orang yang sudah mendapatkan balasan yang luar biasa, tapi ternyata dia menjalankan ibadah ini di sana sini banyak lubang yang dia yang tidak dia tutupi, sehingga harapan nanti di akhirat mendapatkan sesuatu yang baik menjadi terbalik bagi dirinya, naudzubillah min dzalik. Nabbahna ala dzalik li'anna katsiran minal 'ammah yusafiruna ala hadzal wajh. Kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, kami mengingatkan hal ini karena banyak sekali orang awam yang menunaikan ibadah haji seperti yang saya jelaskan ini, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Menunaikan ibadah haji dengan cara memaksa dirinya, padahal seharusnya dia ini tidak wajib haji. Dia memaksa dirinya menunaikan ibadah haji, dan karena dia memaksakan diri itu sehingga menjadikan dia terjerumus jatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mencuri atau meminta-minta di dalam perjalanan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wa yadhunnun annahum yatagarrabuna ilallahi bihajji baitihi wa hum fi ghayatil bu'd anhu. Dan mereka orang-orang awam yang menunaikan ibadah haji seperti yang saya jelaskan tadi, yang harusnya tidak wajib tapi memaksa dirinya, mereka itu menyangka bahwa mereka dengan apa yang mereka lakukan itu sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah hajinya, padahal ibadah haji dalam bentuk yang mereka lakukan itu menjadikan mereka pada puncak kejauhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahum lam yadkhulul amr min babihi, lam yadkhulu al-amra min babihi, karena mereka tidak masuk menjalankan suatu perintah dari pintunya yang benar, dari pintu yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang sudah digariskan oleh Allah, padahal sudah jelas sekali di dalam ayat yang saya baca tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji kepada umat manusia bagi siapa yang mampu menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang tidak mampu atau tidak sempurna kemampuannya, ya dia tidak wajib menunaikan ibadah haji, tidak usah memaksa diri. Kalaupun dia mau memaksa diri, maka dia harus betul-betul yakin selama perjalanan itu dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hadza fil hajjil mafrud, jika yang kita bahas tadi ini kaitannya dengan haji yang difardukan, haji yang diwajibkan oleh Allah. Artinya, kamu kalau tidak mampu, haji yang diwajibkan saja jadi tidak wajib buat kamu. Karena kamu tidak mampu, jadi tidak usah maksa. Fa'lam annahu yakunu fil hajjil ladzi laisa bimafrud a'zam harajan wa akthar tashdidan. Lebih-lebih lagi ketahuilah, kata beliau, haji yang tidak diwajibkan. Kamu sudah pernah haji, kemudian kamu memaksakan diri untuk haji lagi, ini bukan yang kedua, sudah tidak wajib. Kamu paksakan diri kamu untuk menunaikan ibadah haji lagi, padahal kamu tahu kamu ini tidak sepenuhnya memiliki bekal atau tidak sepenuhnya sehat, sehingga kamu tahu nanti di perjalanan kamu bakal melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, seperti meminta-minta, padahal harusnya kalau kamu tidak melakukan haji kamu tidak perlu meminta-minta, atau kamu mencuri atau meninggalkan sholat dan lain-lainnya, atau melakukan hal yang tidak pantas kamu lakukan. Kenapa kamu harus memaksakan diri? Kalau sampai kamu memaksakan diri melakukan haji yang sunnah sehingga mengakibatkan kamu terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah, maka dosanya akan lebih besar lagi dan ancamannya akan lebih besar lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi mereka yang mau menunaikan ibadah haji. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Insya Allah saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf atas keterlambatan acara ini. Harusnya dimulai jam 8, tapi tadi dari jam 8 saya coba untuk masuk ke page Muara Cinta, ternyata tidak berhasil juga. Jadi saya mulai dulu di akun saya ini, dan ini insya Allah disambungkan dengan page Muara Cinta oleh saudara kita Hafiz. Insya Allah akan diperbaiki dan semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, mengangkat wabah corona ini secepatnya dan wabah lainnya, wabah lahir ataupun wabah batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menunaikan ibadah haji dan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan bagi diri kita pahala haji jika kita tidak kesampaian menunaikan ibadah haji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini, walaupun lewat dunia maya, menjadikan majelis kita ini majelis yang bermanfaat bagi diri kita secara lahir dan batin, bagi keluarga kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga majelis kita ini kelak menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل من كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.